Selamat datang kembali di perkuliahan pemrograman jaringan. Pada bagian ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa merepresentasikan data yang nantinya akan kita pertukarkan dengan menggunakan soket. Ada dua hal yang nanti akan kita bahas dalam kurang lebih 4 video yang berbeda. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa merepresentasikan data sebagai string dan juga sebagai binary. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai permasalahan dalam konteks pengiriman data, terutama pengiriman data yang menggunakan soket berjenis TCP. Oke, baik, kita akan mulai dengan membahas mengenai bagaimana kita bisa merepresentasikan data. Pada contoh sebelumnya, data kita sudah coba mengirimkan data dalam bentuk string, di mana kalau kita lihat string ini adalah kumpulan dari berbagai karakter dengan ukuran 8 bit jika kita menggunakan encoding berjenis ASCII. Nah, ketika kita menggunakan string, maka data angka yang nantinya akan kita kirimkan akan diperlakukan sebagai string. Sebagai contoh, ketika kita mempunyai string dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, maka akan dikirimkan sebagai string berukuran 40 bit, bukan sebagai integer dengan ukuran 32 bit. Artinya, angka 1, 2, 3, 4, 5, kita akan anggap dia sebagai kumpulan karakter. Di mana ketika kita menggunakan encoding ASCII, satu karakter 8 bit, ketika kita punya 5 karakter, maka total ukurannya adalah 40 bit. Padahal kalau kita representasikan 1, 2, 3, 4, 5 sebagai integer, maka ukurannya 32 bit, karena mungkin kalau Anda ingat, 32 bit, integer adalah 32 bit. Nah, permasalahannya adalah bagaimana jika kita ingin mengirimkan data dalam tipe data aslinya. Misalkan kalau datanya integer, maka akan kita kirimkan sebagai data dengan ukuran 32 bit. Atau pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kita ingin mengirimkan data dengan struktur tertentu? Misalkan kita ingin mengirimkan data yang mengandung nama, alamat, dan IPK dalam satu data yang sama. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana kita bisa merepresentasikan data yang akan kita kirimkan dengan menggunakan soket. Nah, data yang dikirim menggunakan jaringan komputer dapat direpresentasikan dalam bentuk dua bentuk, binary data dan juga text data. Nah, ketika kita merepresentasikan data sebagai teks, maka data akan kita representasikan sebagai kumpulan karakter, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, ukuran tiap karakter nanti akan bergantung dengan jenis encodingnya. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan UTF-8 atau ASCII, maka satu karakter itu dihitung dengan ukuran 8 bit atau 1 byte. Contoh, ketika kita menggunakan punya angka 53000000 atau 5.300.000, maka kita akan mempunyai 7 karakter, di mana ketika kita menggunakan ASCII dengan ukuran satu karakter 8 bit, kita akan punya 56 bit atau 7 byte. Kelebihannya dari menggunakan metode teks ini adalah dia lebih human readable, bisa langsung ditampilkan. Dan kebanyakan protokol pada layar aplikasi ini mengirimkan data ini sebagai teks, ini kelebihannya. Namun kelemahannya, ukurannya tentu saja relatif lebih besar dibandingkan binary data. Kalau kita lihat di contoh yang kita sudah bahas, angka 5.300.000, kalau kita pakai ASCII sebagai string, maka kita butuh 7 byte. Sementara kalau kita menggunakan atau merepresentasikan 5.300.000 ini sebagai integer, kita akan membutuhkan hanya 32 bit atau 4 byte saja. Kelemahan selanjutnya adalah kita membutuhkan parsing teks ketika kita ingin mengkonversi jadi tipe data yang lain. Jadi ketika kita menerima data dalam bentuk string, kemudian kita ingin perlakukan sebagai integer, maka tentu kita harus melakukan mekanisme parsing di situ. Kemudian bentuk data yang kedua atau representasi data yang kedua adalah representasi dalam bentuk binary. Jadi kalau menggunakan binary data, maka data akan kita representasikan langsung dalam bentuk binary. Sebagai contoh, ketika kita punya angka 5.300.000,
kemudian kita representasikan dia sebagai integer, maka kita butuh hanya 32 bit atau 4 byte saja. Dengan asumsi ketika kita punya 32 bit, sign integer atau integer yang bertanda, maka kita bisa merepresentasikan angka dari minus 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 minus 1, hanya dengan 4 byte saja. Artinya dengan 32 bit kita bisa merepresentasikan bilangan mulai dari minus 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 min 1. Kelebihannya tentu saja ukuran data yang dikirimkan relatif lebih kecil daripada ketika kita merepresentasikan dia sebagai teks, dan tidak perlu proses parsing dari teks. Namun kelemahannya tentu saja kedua partner komunikasi harus menggunakan tipe data yang sama. Jadi ketika saya mengirimkan sebuah bilangan sebagai integer, maka penerima juga harus menerima dia sebagai integer 32 bit. Nah, untuk merepresentasikan data sebagai binary data di Python, kita bisa memanfaatkan sebuah library yang disebut dengan library struct. Jadi, library struct ini adalah library yang bisa kita manfaatkan untuk merepresentasikan sebuah variabel dalam bentuk binary data. Ada dua fungsi utama di struct, yaitu struct pack dan struct unpack. Jadi pack ini dipakai untuk mengubah sebuah variabel menjadi sebuah binary data. Kemudian ketika ingin dikembalikan lagi menjadi sebuah variabel, maka kita bisa menggunakan fungsi yang berjenis unpack. Kita akan bahas dulu untuk fungsi pack. Jadi fungsi pack dan unpack ini adalah dua fungsi yang sangat penting sekali ketika kita ingin menggunakan library struct. Fungsi struct pack mempunyai dua parameter. Parameter yang pertama adalah format, dan parameter yang kedua adalah variabel. Apa itu format? Format adalah representasi variabel. Terdiri atas dua hal, yaitu ordering dan juga tipe data. Ordering di sini nanti kita akan punya dua jenis ordering secara umum dalam arsitektur komputer. Ada yang disebut dengan little endian, dan ada yang disebut dengan big endian. Kemudian untuk tipe datanya, Anda bisa melihatnya di dokumentasi Python 3. Di situ ada banyak sekali tipe data yang didukung, mulai dari integer, kemudian float, double, short, kemudian karakter, dan lain sebagainya. Khusus untuk ordering, Anda tinggal memilih antara sender dan receiver, tinggal dipilih Anda ingin pakai little endian atau pakai big endian. Contoh formatnya, ketika saya punya sebuah variabel berisi angka 100, kemudian saya ingin pack dia atau perlakukan dia sebagai integer dengan little endian, maka saya bisa menggunakan fungsi struct.pack dengan parameter panah ke kiri, kemudian i besar untuk menandakan dia sebagai integer, panah ke kiri untuk menandakan dia sebagai little endian. Kemudian parameter yang kedua adalah variabel yang nanti akan kita konversikan. Dalam hal ini adalah variabel A, kemudian hasil konversinya akan dimasukkan ke sebuah variabel B. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi unpack. Fungsi ini dipakai untuk membongkar struct yang sudah kita pack sebelumnya. Parameternya juga ada dua, format dan juga variabel. Format di sini adalah representasi variabelnya, lagi-lagi terdiri atas ordering dan tipe data. Kemudian variabel di sini adalah variabel mana yang akan kita unpack. Kemudian yang ingin saya jadikan catatan adalah fungsi unpack ini mengembalikan nilai berupa list. Jadi cara kita mengaksesnya nanti akan kita akses sebagai sebuah list. Nah, kalau Anda ingin melihat definisi lengkapnya, Anda bisa lihat dari dokumentasi di Python 3. Kemudian contohnya, ketika saya punya sebuah variabel, kemudian ingin saya unpack, kemudian saya bisa akses dengan menggunakan index. Karena dia, fungsi unpack ini, return-nya berupa list. Pada video selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengimplementasikan metode struct pack dan metode struct unpack
dalam pengiriman data menggunakan soket berbasis TCP.